Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Baik, Bu. Loh, stres kenapa? Nggak ada pelajaran, Bu. Oh gitu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ada yang mau mimpin doa? Mas Pras? Enggak. Berdoa. Mulai. Selesai. Wah, terima kasih atas pimpin doanya. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu. Ivan, Pras, Ada, Bu. Iin, Ada, Bu. Putra. Ada yang tahu Putra di mana? Nggak tahu, Bu. Tidak masuk ya berarti hari ini. Baik, selanjutnya Ibu mau bertanya, apakah anak-anak sudah sarapan pagi hari ini? Belum, Bu. Loh kok belum? Nggak dimasakin Mama. Wah, kok sedih sekali belum dimasakin. Masa? Ini curhat pribadi. Pribadi, Mama nggak mau masak. Oh, begitu. Baik. Tapi sebelumnya pasti sudah pernah membantu orang tuanya masak. Sudah pernah? Si Pras sudah pernah? Sudah, Bu. Ivan sudah pernah? Sudah, Bu. Iin udah pernah? Sering. Wah, pinter. Si Pras kok nggak pernah ini ya? Enggak. Nggak bisa, Bu. No, nggak bisa. Baiklah, berarti sudah pernah ketemu dengan kompor ya? Sudah pernah ketemu dengan kompor? Sudah. Dan Gimana? Aren, Bu. Nah, Aren. ya kan hampir sama kan dengan kompor. Terus kalau bersentuhan dengan kompor itu rasanya panas atau dingin atau apa? Panas, Bu. Dingin, Bu. Dingin. Kompornya mati. Oh, kompornya mati. Waduh, berarti nggak pernah bantu ini nih mesti. Kalau kompornya mati mesti sudah mati aja gitu. Nggak ada habis. Nggak membeli. Nggak. Capek, Bu. Kalau biasanya kompor itu kan panas ya. Itu kira-kira ada terjadi apa? Mati, Bu. Lalu api, lalu Pembakaran, Bu. pembakaran, lalu Gas. gas. Nah, berarti gas itu termasuk apa ya anak-anak? Ayo, Daya. sumber Daya. Alam. pintar. Bukan alam, lebih tepatnya sumber daya energi. Nah, pada pagi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah untuk memahami tentang sumber daya energi. Kemudian ada sumber daya alam. Langsung saja kita kepada materinya ya, Nana. Nah, ada yang tahu apa itu sumber energi? Ada yang tahu? Ayo, tunjuk tangan. Sumber daya energi. Nggak tahu, Bu. Terus, Ya, sumber energi, Bu. kalau makan itu kita harus butuh apa sih? Butuh Sumber energi. sumber energi. Jadi pada yang nggak tahu ya ini ya, langsung aja. Jadi sumber energi adalah merupakan salah satu sumber energi yang digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya apa tadi? Gas. Lalu, Aren. Salah ya. kok arang? Arang juga termasuk sumber energi. Bensin. Ya, betul. Ayo ada lagi? Solar. Lampu. Oke, ada lagi? Solar. Solar. Nanti solar itu termasuk minyak bumi ya, berarti ya. Selanjutnya adalah ada yang tahu contoh dari sumber energi itu apa aja? Sumber energi, contohnya itu apa saja? Gas. Bisa. Ada lagi? Listrik. Bisa. Ada lagi? Kita tampung dulu. Kita Surya. betul. Kita coba jawab ya. Contoh dari sumber energi itu apa aja? Yang pertama ada panas, sumber energi panas yang dihasilkan biasanya panas itu ada panas matahari, kemudian ada panas listrik yang
yang dapat menghasilkan panas dan kemudian api. Selanjutnya, perpindahan energi panas. Ada yang tahu? Perpindahan energi panas. Kalau pegang api Bu, jadi Kenapa? panas. Lalu ada lagi? Kalau pegang besi panas Bu, jadi Itu kira-kira namanya apa? Perpindahan dari besi yang kita pegang itu tiba-tiba panas. perpindahan ke kalau Bu. Namanya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Enggak Bu. Oke. Kita lanjut. Jadi perpindahan kalor itu ada 3 macam. Yang pertama ada konveksi, kemudian ada konduksi, dan yang ketiga ada radiasi. Kira-kira ada yang tahu perbedaannya dari 3 perpindahan kalor ini? Nah, Konduksi perlambatan panas. oke, ini bisa dibantu saya untuk membacakan ini. Konduksi adalah peristiwa perambatan panas yang memerlukan suatu zat atau medium tanpa disertai adanya perpindahan bagian-bagian zat medium tersebut. Contoh, sendok terasa panas saat digunakan untuk mengaduk teh panas. Pernah mengalami ya? Jadi Ya, sendok yang kita masukkan ke dalam gelas, seperti ini. Nah, diaduk gelasnya itu kok gelas. Sendoknya ini terasa panas atau hangat karena ada perambatan dari suhu yang ada di dalam air merambat ke gelas yang sendok yang kita pegang untuk mengaduk. Selanjutnya, kemudian ada ini ya, salah satu contohnya ini yang tadi kita sebut air, kemudian ini sendoknya merambat menjadi panas, jadi terasa hangat sini. Jadi ada perpindahan kalor di sebelah sini. Selanjutnya, Ivan minta tolong untuk dibacakan. Konveksi adalah perpindahan panas dengan disertai aliran zat perantaranya. Contoh, air yang panas akan bergerak naik. Ini ya salah satu contohnya. Jadi air yang kemumpul itu kemumpul apa ya yang mendidih. mendidih. Nah, itu termasuk dalam konveksi. Selanjutnya, Ras, bisa dibantu untuk membaca. Ibu. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa medium perantara. Contohnya panas matahari sampai ke bumi dan panasnya api dapat dirasakan. Nah, salah satu contoh lainnya adalah saat kita Menghangatkan tangan. di api Unggun. rasa panas, jadi hawanya itu merambat. Jadi di tangan sini ini apinya, kemudian di sini kita merasa hangat. Nah, itu namanya radiasi. Selanjutnya ada sumber energi bunyi. Ada yang tahu sumber energi bunyi berasal dari Bel. bel? Bisa. Klakson. Banyak. Bisa. Selanjutnya, nah di sini bunyi itu ada beberapa jenis ya. Jadi telinga manusia hanya mampu mendengar atau memiliki frekuensi sekitar 20 Hz sampai 20.000 Hz. Untuk yang bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20 Hz itu biasanya disebut dengan Audiosonik. Nah, kemudian kalau bunyi yang di frekuensi kurang dari 20 sampai 20.000 Hz itu apa? Infrasonik. Ultrasonik. Nah, betul. Bunyi yang frekuensinya di atas 20 Hz disebut dengan Ultrasonik. 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 Ultraman itu kan pahlawan ya, hero. Doraemon. Setelah itu kan ada sumber energi ya kan? Sumber energi, kemudian ada sumber energi alternatif. Kira-kira dari bahasanya sumber energi alternatif itu seperti apa sih menurut pandangan anak-anak? Ayo, siapa yang Pengganti sumber energi yang sudah ada Bu.
Ayo, wah, betul sekali. Siapa lagi? Kita tampung jawabannya. Itulah. Ayo, Iin, apa? Nggak tahu Bu. Betul tadi yang dikatakan Cipras, bahwa sumber energi alternatif itu adalah sebagai sumber energi pengganti. Kalau sumber energinya yang kayak minyak bisa diganti dengan panas matahari atau biogas, nah itu sebagai sumber Angin. alternatif. Betul sekali. Jadi di sini ada macam-macam energi alternatif dan penggunaannya. Gas dan minyak tanah adalah bahan bakar dan minyak bumi yang terbatas keberadaannya atau termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Artinya suatu saat akan habis dan harus mencari sumber energi yang lain. Betul sekali. Nah, ini salah satu sumber energi alternatif. Ada matahari. Ini kira-kira apa ya anak gambarnya? Panel surya Bu, Fungsinya untuk apa? menangkap cahaya Bu, panas matahari. Nah, biasanya nanti panasnya matahari ini nanti diolah bisa menjadi bahan energi. Listrik Bu. Wah, betul sekali. Selanjutnya adalah angin. Angin. Ya, ini kincir, ini gambarnya kincir angin. Kemudian angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Udara mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang tekanan rendah. betul. Udara yang bergerak menimbulkan energi yang ada disebut energi angin. Sip, betul. Jadi salah satu contoh pemanfaatan sumber energi alternatif angin adalah kincir angin biasanya yang ada di Belanda. Nah, dia menghasilkan energi listrik. Kemudian ada air terjun. Ada yang mau membaca? Gerakan air terjun digunakan untuk memutar kincir air yang dihubungkan dengan generator yang dapat menghasilkan energi listrik. Sumber energi listrik secara besar-besaran diperoleh oleh PLTA. Ini salah satu contohnya ya. Fungsinya hampir sama. Jadi air terjun mengalir, terus kemudian di sini ada kincir angin yang nanti di sini ada dinamo, nanti bisa menghasilkan energi listrik. Selanjutnya kita masuk ke sumber daya alam. Sumber daya alam. Ada yang tahu sumber daya alam? Batu bara Bu. Batu bara. Selanjutnya ada yang tahu lagi? Kotoran hewan. Lalu Pohon. kita lihat sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi atau alam. Sumber daya alam memiliki peran penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, sumber daya alam juga penting sebagai tempat tinggal manusia. Jadi sumber daya alam itu merupakan suatu hal yang penting dan perlu dijaga juga. Jika kita tidak menjaga sumber daya alam, nanti lama-lama akan habis dan menipis. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis sumber daya alam. Ivan, bisa dibantu membaca? Sumber daya alam yang dapat dipulihkan. Jenis ini adalah sumber daya yang bergantung pada manajemennya. Persediaan bisa menurun atau meningkat. Jika dikelola dengan baik, jenis ini bisa pulih dan meregenerasi kembali. Contohnya adalah tanah, hutan, hewan, dan tumbuhan. Bener tuh aku mau kotoran hewan. Iya, betul. Iya, betul. Itu nanti bisa dimanfaatkan menjadi biogas. Pintar masih kan. Kemudian di sini ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Iin bisa membaca? Sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan, non renewable atau deposit Resource. resource. Ini merupakan sumber daya yang secara fisik dan habis tidak bisa digunakan kembali.
Contohnya batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Oh, di sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu contohnya adalah batu bara. Minyak bumi, dan gas gas alam. alam. Bentar. Selanjutnya, Pras. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Sumber daya alam non hayati abiotik ini merupakan sumber daya benda mati. Contohnya tanah, batu, air, dan angin. Sumber daya alam hayati biotik ini merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sip. Terima kasih. Nah, di sini kita akan bahas tentang pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga dan menunjang kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi di sini ada sumber energi. Dan di sini ada sumber alam. Sumber daya alam. Sini ada sumber energi ya. Dan ini ada sumber daya alam. Apakah ada yang tahu atau ada yang bisa membedakan antara sumber energi dan sumber energi alam? Yang pasti ini biasanya sama-sama bisa dari alam. Sama dari alam. Dan ini juga sama-sama dari alam. Sama-sama dari alam. Hanya yang membedakan bahwa sumber energi ini ada sebagai bahan bakarnya. Nah, sumber daya alam ini bisa sebagai bahan bakar ataupun juga sumber yang bisa dimanfaatkan. Contoh sumber energi panas dari kompor, kemudian dari api, kemudian ada dari alat listrik yang menghasilkan panas. Jadi ada panasnya itu dari kompor, kemudian dari api, dan ada juga dari listrik yang menghasilkan panas. Contohnya seperti setrika, magic jar, dan kemudian ada microwave dan sebagainya yang masih listrik yang dapat menghasilkan panas. Kemudian sumber daya alam. Salah satunya adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang akan terus-menerus bisa diperbarui dengan jangka waktu yang tidak terlalu panjang. Tapi biasanya yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang ketersediaannya itu banyak tapi akan semakin lama menipis karena proses terjadinya atau proses terbentuknya itu akan semakin membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa tahunan atau bahkan sampai ratusan tahun atau juga sampai 1000 tahun yang akan datang. Seperti batu bara itu membutuhkan waktu ratusan tahun untuk bisa menjadi batu bara. Kemudian minyak bumi butuh ratusan tahun untuk menghasilkan minyak bumi yang ada di dalam lautan. Seperti itu. Kemudian ada sumber energi
cahaya. Tadi belum disingkat ya. Cahaya. Cahaya. Sumber energi cahaya. Kira-kira sumber energi cahaya itu dasarnya dari mana ya? Ada yang tahu? Ya, sumber energi cahaya itu dari sinar matahari. Sinar matahari. Kemudian ada lagi lampu. Betul. Dan masih banyak lagi ya. Ada senter, kemudian ada layar nih. Seperti ini yang juga menghasilkan cahaya. Kemudian ada sumber energi listrik. Sumber energi listrik. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tadi sudah disebutkan ya, bahwa tadi ada minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui, kira-kira yang tahu nggak? Ya, yaitu yang dapat diperbarui adalah air. Karena terus menerus ya, air itu ada terus ya, walaupun kalau kita memanfaatkan air yang terlalu banyak itu juga akan semakin lama akan semakin habis kalau kita tidak pandai dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Kemudian ada apa lagi? Ini sempat menyebutkan bahwa kayu bisa atau pohon ya. Dan pastinya sumber daya alam ini yang terus ada dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Seperti itu. Nah, di sini Ibu akan membagikan kalian beberapa kelompok. Di sini nanti Ibu akan menampilkan suatu gambar, kemudian nanti kalian berdiskusi, ya. Ini dia lembar kerjanya. Nih. Oh ya, nanti ya. Di sini Ibu akan menjelaskan dulu tugasnya. Tugasnya itu Ibu ada 2 gambar yang ada di layar tersebut. Ini penambangan batu bara dan ini hutan gundul. Pertanyaannya adalah, dan diskusikan ya bersama kelompok, jika penambangan batu bara terlalu berlebihan dan terjadinya hutan gundul di mana-mana, maka apa yang akan terjadi? Maka itu jadi bahan diskusi dan bagaimana penyelesaiannya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas ini. Mengerti semuanya? Mengerti. Baik, kalau begitu. Ibu tunggu sampai jarum panjang di angka 4. Batu bara tadi apa, Bu? Jika penambangan terus-menerus, maka apa yang akan terjadi? Kemudian penggundulan hutan ini akan terjadi seperti apa? Nggak ada pulpen, Bu? Sebentar ya. Penambangan itu 2 beda mana, Bu? Bu, nggak bisa, Bu. Dibuka dulu ya. Oh iya, Bu. Dasar Doraemon. Ayo, belum dikerjakan. Dua-duanya apa satu-satu, Bu? Dua-duanya masih pas. Dua-duanya, jadi ada 2 gambar. Ini yang penambangan. Ini yang penambangan dan ini yang hutan gundul. Penambangan Kalau terjadi terus-menerus, maka apa yang akan terjadi? Tanah longsor. terus bedanya Oke. merusak alam ya. Ayo diskusikan bersama kelompoknya. Merusak alam, pidato
bulan yang tinggal di situ Pengunjungan, sama. penambangan. Iya kan hutan iya menambah hutan. Udah Bu. Oke, tunggu temannya dulu ya. Iya. Bulan anunya reboisasi ya. Banjir. Yo, masih ada waktu 5 menit untuk mengerjakan tugasnya. Ya Bu, Sudah? solusinya reboisasi. Ya Bu, Sudah? Ada yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya? ras. Masih pan aja Bu. Ayo, siapa? Masih Pasti. pan. Nanti akan mendapat nilai plus. Bos. Dapat Indomie Bu. Ya, ya nanti ya. Jam istirahat. Oh iya Bu. Jam berapa Bu istilahnya Bu? Ya, ini kita selesaikan dulu. Ini aja ya Bu bacanya Bu. Berdiri dong di hadapan teman-temannya. Ayo, ayo. Ayo. Oh itu, Ayo berdiri di sebelah sini dan mempresentasikan hasil diskusi temannya. Gue akan lihat di sebelah sini ya. Gimana Bu? Apa hasil dari diskusi tadi apa? Coba dipresentasikan. Ya, jadi saya udah diskusi sama teman-teman untuk penambangan sama hutan gundul itu nanti akan berakibat tanah longsor sama banjir Bu. Oke. Solusinya? Solusinya ada reboisasi sama pencegahan penebangan pohon liar. Gitu Ada Bu. lagi? Udah. Mungkin dari Iin dan Ivan ada yang ingin mau ditanyakan Iya Bu, sudah Bu. atau mau mengapresiasi? Tepuk tangan. Yeay. Ada lagi yang mau maju? enggak, udah, Iin mau maju ke depan? enggak, sudah Oke. terwakilkan. Oke, kalau begitu, mari kita merefleksikan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana perasaannya? Tenang Bu. Senang. Ada lagi? Malu Bu. Malu. Kenapa malu? Apa yang harus dimalukan? Anak kan sendiri Bu. Loh, kan gak apa-apa, teman-temannya mengapresiasi. Dia curang Bu. Wah, kok curang? Ayo, nanti kita beri hukuman ya yang curang. Iya Bu, gak usah dikasih jajan Bu. Oke, berarti kegiatan hari ini menyenangkan. Terus ada yang memalukan. Terus ada lagi nggak? Enggak Bu, Sudah ya. Mari. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, ada yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? berarti kita harus menjaga sumber daya alam, jangan menggunakan secara berlebihan ya Bu. Iya Bu. Betul. Ada lagi? Dan mengetahui apa itu sumber daya alam sama sumber daya energi Bu. Ayo, ada lagi? Nggak tahu Bu. Nggak tahu, berarti tadi cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya? Ketela atau punya sebelah. Baik, kalau gitu pada kesimpulannya adalah hari ini kita sudah belajar tentang apa saja sumber energi, kemudian sumber energi itu alternatif itu apa saja, dan kemudian ada sumber daya alam dan bagaimana pelestariannya, dan kita sudah belajar tentang memecahkan suatu masalah jika terjadi, ya. Baik, berarti hari ini tidak ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Enggak Bu. Sudah cukup ya. Cukup. Baik, kalau begitu terima kasih
atas pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak begitu antusias dan semangat 45 untuk belajar pada pagi hari ini. Maka kalau seperti itu kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang mau mimpin doa? Mas Ivan. Berdoa mulai. Cukup. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan dan tetap semangat. Jangan lupa untuk tetap menggunakan masker dan menjauhi kerumunan. Kalau begitu, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.